طاب لي في حضائر قدس مولاي شربي. Pernahkah kita merasakan berbuat baik kepada seseorang dengan sepenuh hati, mendidik, menolong, bahkan mengorbankan waktu dan perasaan, tetapi justru dibalas dengan pengkhianatan? Di dalam kitab Adabuddin wa Dunya, para ulama menyampaikan satu kaidah adab yang sangat dalam. Ala qadri ihsanil mar'i ilal laimi takun isa'atul laimi ilaih. Sebesar kebaikan yang engkau berikan kepada orang yang rendah akhlaknya, sebesar itu pula keburukan yang akan ia balas kepadamu. Ini bukan kalimat emosional. Ini adalah hasil pengamat panjang para ulama terhadap tabiat manusia. Bayangkan saja, seseorang yang sejak kecil diasuh, diberi ilmu, diajari adab, bahkan disuapi dengan tangan sendiri. Namun ketika ia sudah kuat, ketika ia sudah pandai, ketika ia sudah punya kemampuan, orang pertama yang ia lukai justru gurunya sendiri. Justru gurunya sendiri yang ia lukai. Makanya ada syair, faya ajaban liman rabbaitu tiflan ulaqimuhu bi atrafil banani u'allimuhu ar-rimayata kulla yawmin falamma istadda sa'iduhu ramani u'allimuhu al-futuwah kulla waqtin falamma tarra syaribuhu jafani wa kam 'allamtuhu nadmal qawafi falamma qala qafiyatan hajani. Apa kata syair? Sungguh mengherankan orang yang sejak kecil ku asuh, kusuapi dengan ujung-ujung jariku sendiri. Setiap hari aku ajari ia memanah. Namun ketika lengannya telah kuat, justru aku yang ia panah. Setiap waktu aku ajari sikap kesatria. Namun saat kumisnya mulai tumbuh, ia malah menjauh dan memutus hubungan. Betapa sering aku ajari ia merangkai bait-bait syair. Namun ketika ia mampu mengubah satu bait, justru aku yang ia celah. Kutipan ini bukan melarang ihsan, karena ihsan adalah perintah syariat. Namun ini adalah peringatan tentang tabiat orang yang rendah akhlaknya. Al-laim. Orang yang laim itu orang yang tidak tahu balas budi. Al-laim melihat kebaikan sebagai kelemahan. Al-laim orang yang membalas jasa dengan permusuhan. Syair ini menggambarkan orang yang mendidik dengan penuh kasih sayang, namun salah menilai karakter orang yang dididik. Hasilnya itu menjadi senjata kebaikan, menjadi alat melukai. Nas'alullah al-afwa al-afiyah. Bayangkan seseorang yang sejak kecil diasuh, diberi ilmu, diajari adab, bahkan disuapi dengan tangan sendiri. Namun ketika ia sudah kuat, ketika ia sudah pandai, ketika ia sudah punya kemampuan, orang pertama yang ia lukai justru gurunya sendiri. Aku ajari ia memanah setiap hari, namun ketika lengannya kuat, aku yang ia panah. Lalu muncul pertanyaan penting. Apakah Islam melarang kita berbuat baik? Tidak. Islam memerintahkan ihsan. Tetapi Islam juga mengajarkan hikmah. Para ulama adab berkata, al-ihsan fi ghairi mawdi'ihi dhulmun. Al-ihsan fi ghairi mawdi'ihi dhulmun. Berbuat baik bukan pada tempatnya adalah sebuah kezaliman. Bukan zalim kepada orang lain, tetapi zalim kepada diri sendiri. Ada orang yang ilmunya tinggi, lisannya fasih, kemampuannya luar biasa, tetapi tidak punya adab dan rasa syukur. Ilmu di tangannya bukan cahaya, tetapi senjata. Dan ketika senjata itu dipakai, ia akan diarahkan
kepada orang yang paling berjasa padanya. Disinilah letak pelajarannya. Ihsan harus disertai basirah. Apa itu basirah? Kejernihan melihat karakter. Mendidik harus dibarengi pengawasan akhlak. Tidak semua orang layak diberi kepercayaan meski ia pintar. Bukan berarti kita berhenti berbuat baik, tetapi kita lebih bijak dalam menaruh kebaikan. Tetaplah kita berbuat baik, karena itu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, jangan serahkan rahasiamu, kepercayaanmu, dan juga kehormatanmu kepada orang yang tidak memiliki adab. Karena kebaikan tanpa hikmah seringkali hanya melahirkan penyesalan. Nas'alullah al-afwa wal-afiyah.